Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Misyadira Putri dengan NIM 124430016 dari program studi teknik biomedis Institut Teknologi Sumatera. Oke, aku dari kelas PTBM 2, kelas RC dengan kelompok 1B. Oke, langsung masuk aja kita ke modul 4, yaitu bipolar junction transistor atau disebut dengan BCT. Tujuannya adalah memahami karakteristik BCT dan memahami kondisi bias pada BCT. Adapun alat dan yang akan kita gunakan, karena ini kita online, jadi kita gunakan ini laptop dan kita gunakan aplikasi Proteus. Terus ada multimeter, sumber arus DC, sumber tekanan DC, osiloskop, transistor BCT, dan resistor. Nah, ini teman-teman langsung aja masuk ke percobaan pertama, yaitu karakteristik input BCT ICFDA. Oke, langsung saja kita ke sini ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke sini. Oke, langsung aja kita masuk. Ini ada rangkaiannya. Oke, aku tuh udah bikin rangkaiannya sebelumnya ya teman-teman. Ini. Oke, kita taruh sini. Oke, ini kita bisa lihat ya teman-teman, ada rangkaiannya sesuai dengan yang ada di modul. Ini ada rangkaiannya. Terus untuk mencari komponennya gimana? Cari komponennya itu kita bisa aja klik P di sini, terus bisa langsung kita ketik keyword yang mau kita cari. Nah, teman-teman, di sini itu modul ada V-sign, itu dia sebagai penentu sinyal, terus di sini ada transistor, terus ada resistor, lalu di sini ada V-source. Oke, di sini itu dia cara gimana sih ininya namanya alurnya? Alurnya pertama itu V-sign. V-sign ini akan masuk ke input ke arus transistor. Nanti dari transistor dia akan masuk ke resistor, dari resistor dia lalu baru ke ini V-source ini. Nanti ini di bawah kaki ini emitter ini dia akan keluar outputnya ke si ground. Lalu ini ada osiloskop untuk melihat sinyalnya, sinyal input dan outputnya. Oke. Jangan lupa teman-teman di sini si resistor itu kita ubah ke 82 sesuai dengan yang ada di modul. Terus si V-sign-nya itu kita ubah frekuensinya jadi 1 kHz, terus amplitudenya kita ubah menjadi 0,8 volt. Sebentar loading. Nah, ini dia tuh 0,8 volt dan ini 1 kHz. Nah, jangan lupa ini V-source kita ubah ke 10 sesuai 10 volt sesuai ada di di modul. Ini R1-nya kita ganti RC ya. Kalau di modul R1-nya kita ganti RC. RC. Oke, udah. Langsung aja kita lihat ya teman-teman gimana dia hasil osiloskopnya. Ini kalau nggak bisa lihat, kita bisa klik ke debu. Kita klik debu, terus kita klik di kita osiloskop. Oke, sebentar. Nah, ini ya teman-teman bisa kelihatan hasilnya. Di sini bisa kelihatan nih di channel A, karena kita cuma pakai channel A, channel B. Jadi bisa kelihatan ini cuma ada channel A, channel B yang ada sinyalnya. Untuk channel C dan D itu tidak ada. Ini bisa kita klik invert, terus ini kita bisa klik DC. Oke, ini kita bisa tahu nih sinyal-sinyalnya. Cuma, tetapi kita bisa lihat nih di source A itu tuh dia dia tuh ada ininya, cuman dia itu gak terlalu kelihatan banget gitu loh. Jadi kita tuh gak tahu ini nih mana tuh. Ini juga ini mana sama aja. Jadi dia nggak bisa kelihatan gitu ininya di mana. Oke. Karena itunya nggak kelihatan, kita bisa menggunakan cara alternatif lainnya ya teman-teman semua. Gimana cara alternatif lainnya? Ini ininya. Oke, kita bisa lihat cara alternatif lainnya ya teman-teman. Matiin dulu simulasinya. Oke, kita bisa langsung ke sini untuk melihat alternatif lainnya. Ini tuh sama aja kayak dia di modul dioda. Kan modul dioda juga pakai kayak gini ya.
Nah, tapi bedanya kalau di dioda itu kan dia cuma pakai DC doang. Kalau di sini kita pakai sign. Yang kita juga pakai yang sign. Sign. Nah, ini kita pakai yang sign. Jadi, DC-nya tuh kita taruh di atas. Ya, DC di atas. Ini DC, ini yang sign. Terus DC kita ubah namanya jadi FCA. Lalu yang sign kita ubah namanya jadi FBA. Nah, terus ini jangan lupa current-nya. Karena tanpa current kita tidak bisa ya melihatnya. Jangan lupa current-nya. Current-nya ini kita ubah namanya jadi IB. Terus resistornya, ini ada resistor dan transistornya. Resistornya kita ubah jadi 82 ohm sesuai dengan ada di modul. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita gunakan ground juga. Lanjut, kita kalau tadi yang modul sebelumnya kita pakainya di C-Swift, sekarang kita pakainya sekarang kita pakai yang transfer. Oke, kita pakai yang transfer. Nah, kita atur dulu ya teman-teman, transfernya itu kita atur transfernya itu ini dia FBA, terus yang ini FCA. Oke, terus ini kita ubah 1, ini juga kita ubah 1. 14. Oke, kalau udah kita klik oke, kita kasih ini kita taruh ke sini. Nah, udah kita klik ini. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman ya hasilnya ya. Ini kita bisa lihat kalau misalkan dia grafiknya naiknya di 600, dia udah mulai naik nih di antara 600-an ke 700, dia udah mulai naik grafiknya gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini untuk praktikum yang pertama, untuk yang modul untuk yang percobaan pertama. Terus lanjut lagi kita ke yang kedua. Nah, yang kedua. Nah, kalau yang kedua itu dia bedanya ini, teman-teman. Ini dulu. Kita taruh lagi di sini. Oke. Nah, ini yang kedua. Oke, teman-teman langsung aja ini kita yang kedua. Nah, yang kedua itu dia tuh cuma bedanya di sini tuh kan tadi dia pakai V-Sign. Nah, kalau sekarang kita pakainya cheese sort. Nah, tapi cheese sortnya itu kita arah panahnya tuh ke atas ya teman-teman, bukan ke bawah. Kalau ke bawah ya kita tidak dapat apa-apa nanti. Oke, lalu di cheese sort terus kita pakai di sini ada yang namanya kapasitor. Ya di sini transistor. Terus di sini ada kapasitor. Transistor ini resistor. Terus jangan lupa groundnya. Jangan lupa ground. Terus jangan lupa ini ada V-sign-nya. Ini ada generator sinyal. V-sign-nya diubah. Kalau tadi kan ini diubah. Terus, oke. Ini jangan lupa teman-teman. Ini kita ubah ininya ke 25 ampere. Ke 25 ampere nih ya, sesuai dengan di modul 25 ampere. Terus juga ini dia V-sign-nya ada sih V-sign-nya ini, jangan lupa resistornya 82 ohm juga. Ini aku bikin sendiri ya rangkaiannya. Oke, sebentar. Nah, ini udah dapat ya teman-teman. Coba kita lihat osiloskopnya ya. Dan bam, tidak terlihat apa-apa. Ini bukan. Sebentar. Nah, ini yang ini.
dan BEM tidak terlihat apa-apa teman-teman, karena tidak bisa dia. Jadi kita gunakan cara yang lain seperti tadi. Oke. Oh ya, langsung saja kita ke sini. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman. Nah, di sini ada DC. Kan tadi kalau tadi DC kan di atas, yang sanya di bawah. Jadi sekarang balik, sanya di atas, DC-nya di bawah. Terus ini kita ada resistornya, jangan lupa 84, terus ada transistor dan jangan lupa ada ground-nya. Nah, ini kita beda ya. Kalau misalkan tadi si current-nya itu di sini, sekarang ini current-nya ada di sini ya, teman-teman. Dan jangan lupa current-nya ke bawah, dia panahnya ke bawah. Kenapa panahnya ke bawah? Karena kalau ke atas dia kelihatan, nggak ada apa-apa gitu kan. Oke. Nah, ini dia hasil dari si transfernya. Jangan lupa pakai transfer juga ya, teman-teman. Nah, jangan lupa juga diatur transfernya. Transfernya juga jangan lupa diatur. Nah, ini di sini source satunya itu FCA, terus source 2-nya itu IB. Terus jangan lupa di sini stop value-nya 100, nah step-nya 100, terus stop value-nya 500 U, terus di sini 5. Oke, ini mikro ya. Oke. Nah, udah. Nah, jangan lupa juga ini itu kita ubah teman-teman. Kalau sebelumnya itu kita pakai manual edit ya. Kita pakai manual edit. Ini nih sini ya. Nah, jangan lupa ini diubah teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu dia pakai manual ininya nih, salah. Si ininya nih, si IB-nya ini, si DSC-nya ini. Nah, kalau sebelumnya itu kita kemarin pakai manual edit, sekarang kita itu pakai current source. Nah, current source itu biar bisa melihat nilai yang kayak ininya nih. Biar kayak gini. Nah, biar kayak gini nih. Jadi ini tuh kayak gini. Oke. Nah, ini sama persis ya gambarnya. Ini kita lihat ya. Ininya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman dia grafiknya tuh gimana. Ini misalkan ini grafik 1, 2, 3, 4, 5, misalkan di sini yang 6, nah bisa dilihat ini dia di 0, terus dia naik ke 40, ini dia naik, sampai dia naik di 180. Oke, itu ininya. Oh iya, jangan lupa ya, guys, untuk si ininya itu V-sign-nya itu tuh kita ubah. Kalau misalkan tadi itu dia 1 sama berapa ya, lupa berapa itu. Nah, kalau ini tuh 12 sama 1 k ohm, jadi amplitudenya 12, frekuensinya 1 k ohm. Cuma beda di amplitudenya doang. Terus udah sih itu aja. Oke. Nah, lanjut kita ke yang selanjutnya. Yang ini. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini kan gunakan setting percobaan dengan yang B. Oke, ini sama aja kayak yang sebelumnya. Cuman sama di sini kayak sebelum-sebelumnya itu. Cuman di sini bedanya itu oke. Nah, ini bedanya itu oke, aku jelasin wiringnya dulu ya. Kenapa ini hilang? Kayak gini ya, berarti bisa kita wiring lagi. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman, itu sama aja yang kayak B ya. Tadi ini yang naik ke atas, ini di sini, cuman kita di sini kita tambahin V sign dan V source ya.
vSign-nya tadinya kan di sini, vSign tadi di sini, kita ubah ke sini, terus kita tambahin vSource di sini, CSource di sini. Nah, udah nih, udah semua, ini benar, ini CSource-nya, ini kapasitor, kita tambahin kapasitor. Terus jangan lupa kita beri nilai setiap masing-masing ininya. Kalau di vSign dia 50M, terus 1K, terus ada di sini ini 9 volt. Nah, ini nih kayak gini ya rangkaiannya ya. Bener nih, bener ya, benar. Ya benar. Jangan lupa ini kan tadi 1K 50 volt udah. Terus jangan lupa ini ubah ke 82, terus ininya ubah sama aja 25 kayak yang ada di modul, terus juga kapasitornya aja sih yang kita ubah. Di sini kan tadinya kan nggak ada kapasitor, di sini ada kapasitor. Nilai kapasitor itu 82 sesuai sama dengan si resistor. Tapi kalau di sini kita pakai mikrofarad. Oke, nah udah. Oke, nah karena udah, langsung aja nih teman-teman kita ke si ininya. Langsung aja kita ke sini. Sebentar ya teman-teman. Wait. Nah, ini back. Ini salah nih wiringnya. Kita hapus dulu si wiringnya. Kita hapus. Nah, ini tuh si A. Si A ke si vSign. Terus si B ke sini. Oke, nah udah. Oke, ada yang salah bentar. Bener kok posnya ini. Gini aja deh, bentar. Kita terusin aja deh. Nah, udah, jangan lupa kita beri, tadi udah ya 50 V segala macam. Sudah, kita lihat hasilnya. Kali digedebuk. Ini tadi ya, ini udah pakai. Nah, lihat hasilnya. Tidak ada apa-apa. Yay. Nah, karena tidak ada apa-apa, kita gunakan teknik seperti tadi ya, teman-teman. Kita gunakan teknik seperti tadi. Ini. Ya, benar kan 82, 25, terus ini 250. Oke. Udah, ini langsung aja kita ya teman-teman. Ini sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Cuman kita di sini kita tambahin kapasitor dan kita tambahin si AC-nya di bawah. Dan ini udah ya. Dan jangan lupa kita tambahin si ini. Si siapa namanya? Current. Jangan lupa kita tambahin si current. Tambahin current, kita tambahin di sini ya. Current kita tambahin di sini. Current kita di sini. Oke.
Terus jangan lupa kita tulis. Oke, ini agak sini deh, biar dia nggak kena sini. Nah, udah. Ini kita lupa, jangan lupa kita ganti namanya. Kan ini udah semuanya, ya udah ya. Kita ganti nama ibu. Kita udah ya. Ini terus jangan lupa kita transfer. Segini ya. Jangan lupa kita ubah ini FCE, terus yang ini C, terus ini 50 yang ada di modul, terus ini 10, terus ini 5. Oke. Kalau udah, langsung masukkan saja sih ininya. Masukkan saja ininya ke sini. Oke, muncul ya. Muncul ya. Udah muncul, terus yang ini kita ubah juga. Yang ini jangan lupa kita ubah ke current. Seperti yang percobaan kedua. Udah. Nah, terus ini lagi. Wait. Oke. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini bisa kita lihat di sini. Ini di 0, dia naik sampai ke di sini 9, tapi kalau ini ke 10. Begitu teman-teman hasilnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.